Go live. Ya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom luar biasa. Ya, thank you Pak Hendra untuk jawabannya. Memang anak-anak Sama-sama. yang taat dan setia selalu menjawab dengan bahasa yang baik ya. Jawabannya Amin. adalah luar biasa. Luar Karena biasa. kekuatan, kasih, dan anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Anak-anak yang taat dan setia tentunya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Saudara, selamat datang kembali di GWG, di Genuine Worshippers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita memuji serta menyembah Tuhan. Dan worshiper pagi hari ini adalah spesial dari Ibu. Shalom, selamat pagi Bu Rosa. Shalom Pak. Kami pagi hari ini. Baik Pak, puji Dan Tuhan. kita akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Oscar Surya Wijaya. Pagi hari ini ada Pak Oscar bersama kita. Tapi biarlah tetap kita akan menunggu Pak Oscar. Dan saudara, firman Tuhan pagi hari ini adalah siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, amin saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang mencintai hidup dan kita mau melihat hari-hari baik ke depan. Oke. Saudara, kita akan buka persekutuan kita pagi hari ini dalam doa. Dan pagi hari ini saya mau minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Bersama saya. Ya udah Pak Hendra, silakan. Baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami dari Genuine Worship of God Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul bersama. Engkau tahu ya Tuhan, dan pasti dalam kerinduan-Mu sudah siap untuk mendengarkan kami, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau memang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah korban puji-pujian pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, sehingga berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you Pak Hendra sudah jadi volunteer pagi hari ini. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Terutama pagi ini bagi yang masih dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan khawatir. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya,
tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Ku ingin tetap tinggal Tuhan bersamamu. Ku ingin tetap di sini Tuhan menyembah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan anugerah-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi
sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tak mudah bisa mengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
memujimu, mengasihimu dengan hatiku. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and to adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and to adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when
seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dari hati kami Tuhan, karena hanya ini yang bisa kami berikan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bicaralah pada setiap kami, bukakan hati kami Tuhan, biar setiap kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Pak Oscar. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berdoa kembali yuk. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saat teduh pagi ini. Hati kami disegarkan di dalam penyembahan, memuji nama Tuhan. Pagi hari ini mari berikan pewahyuan untuk kami semua, sehingga pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas yang lainnya, Engkau berikan pada kami firman-Mu yang memberikan pelita untuk jalan hidup kami. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya ingin Pak Hendra boleh berikan sama saya satu klip, sebentar aja klipnya. Habis itu nanti saya akan mulai sebut sedikit aja, nggak usah semuanya. Dan saya mau kita melihatnya. Silakan Pak Hendra, thank you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Ya, cukup Pak Hendra. Turn His Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bapak Ibu yang terkasih, yang tadi kita lihat adalah salah satu klip yang Tuhan sedang lakukan di salah satu belahan dunia yang lain, yang dimana saat ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat klipnya dari beberapa WhatsApp dan sebagainya. Pakistan, Middle East, Syria, Iraq sekarang ini lagi ngalamin jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin Bapak Ibu yang terkasih boleh terbuka mata kita besar-besar bahwa Tuhan sedang melakukan karyanya yang luar biasa. Ya, jadi kita nggak terpaku melihat apa yang sebagian kecil di mata kita. Bahwa di hari terakhir ini harvest Tuhan, ya, tuaian Tuhan itu dahsyat sekali. Saya minta untuk kita semua boleh mempunyai hati Allah. Apa itu hati Allah?
apa yang Tuhan sedang kerjakan di satu negara lain yang bukan negara kita, tempat di mana bukan tanah air kita, kita tidak boleh merasa iri hati, kita tidak boleh merasakan sepertinya kok Pakistan, kok bukan Indonesia. Saya yakin di mana Tuhan sudah menempatkan apa yang Tuhan mau jadikan. Ya, harvest ini besar sekali, harvest tuaian ini dahsyat sekali di Lahore, Pakistan, bahkan dibutuhkan sekali orang-orang untuk bisa memperlengkapi pendeta-pendeta, para pastor ya yang ada di sana. Semua senang pergi ke tempat yang lain, tetapi ini yang Tuhan sedang kerjakan luar biasa yang ada di sana. Ya, tapi yang saya ingin katakan di tengah-tengah apa yang Tuhan sedang lakukan, tuaian yang besar, ya, di mana gospel atau Injil yang diberitakan itu belum sampai sempat dikatakan atau diberitakan, tetapi banyak orang berbondong-bondong hadir, banyak orang berbondong-bondong datang, belum mendengar firman-Nya, tapi mereka datang berbondong-bondong melihat karya hari-hari terakhir ini. Mungkin kita bisa lihat firman Tuhan ada 5 bacaan firman pagi hari ini yang saya ingin katakan, saya ingin sharekan. Matius 24 ayat yang ke-44, Matius 24 ayat 44 dikatakan demikian, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya. Garis bawahi atau kata yang paling tepat yang perlu kita lihat adalah siap sedia. Kata siap sedia, ya, be prepare, be alert, be prepare and be alert, ya, siap sedia. Ini saya tidak mau berbicara mengenai eskatologi pagi hari ini atau kedatangan Kristus kedua kali, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai satu persiapan yang seperti apa yang Bapak Ibu sedang lakukan pagi hari ini. Bangun pagi, terus langsung cari Tuhan, menyembah, persekutuan di dalam ibadah pagi hari ini, ya. Itu ada sesuatu yang baik. Kenapa kita harus siap sedia, atau kita harus be alert, atau kita harus prepare, atau mempersiapkan diri, walaupun kedatangannya kita nggak tahu, mungkin kapan kita nggak ngerti, tetapi kita harus siap siaga untuk waspada. Apa yang harus kita waspadi, Bapak Ibu yang terkasih? Saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di sini kita kalau ada satu anak yang dimana anak itu mungkin dicuri, ya, anak itu dicuri either dari suaminya atau dari tetangganya, culik anaknya. Itu satu region itu mendapatkan teks namanya Amber Alert. Mungkin tahu ya kalau yang pernah kemari Amber Alert. Lalu semua cellphone bunyi. Semua cellphone kita langsung bunyi, ya. Alert, alert, alert. Alert artinya waspada, waspada. Ya, dikasih tahu di situ mobilnya nomor apa, ya. Apa yang terjadi, siapa yang diculik dikasih tahu, sehingga siapapun yang ada di sekitar kita mesti alert, be aware, lihat kiri kanan depan belakang. Nah, ini juga terjadi di dalam kerohanian. Kurang lebih saya menduga Tuhan sedang memberikan Amber Alert kepada gerejanya. Tuhan sedang memberikan Amber Alert untuk Amber Alert itu artinya siap siaga, alarm untuk kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena hari-hari ini karena waktunya semakin sedikit lagi, waktunya menurut saya pribadi, ya, tapi saya nggak tahu pendeta yang lain. Saya merasa memang hari-hari terakhir ini mulai diwujudkan, ya. Maka apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang datang kepada Tuhan, tetapi jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menyatat bahwa juga berbondong-bondong banyak orang yang akan murtad. Banyak orang yang datang kepada Tuhan, tetapi banyak juga orang yang nama bahasa Inggrisnya falling away. Falling away, ya, falling away atau namanya melepaskan iman mereka, gitu. Namanya falling away, atau bahasa Indonesianya kayak enak didengar, ya, murtad, rasanya kurang enak gitu, ya, murtad. Tapi kita mungkin dari hati kita bilang, saya nggak mungkin murtad, saya nggak mungkin falling away. Tapi pagi hari kita cek hati kita masing-masing di sini. Saya tahu yang di Indonesia tidak merasakan apa yang di Amerika sedang rasakan. Mari kita lihat Matius 24 ayat yang ke-10. Matius 24 ayat yang ke-10, ya.
Matius 24 ayat yang ke-10, dan dikatakan di sini, ya sama tadi perikop yang Matius 24 ayat 44, sekarang ayat yang ke-10 di sini. Dan banyak orang akan murtad atau falling away, dan many will be falling away, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di sini Matius 24 ini adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda anak manusia akan datang kembali kedua kalinya. Ya, di sini ada banyak orang yang akan falling away atau murtad atau meninggalkan imannya. Ya, kata di sini meninggalkan iman ini nggak langsung terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Ada orang yang meninggalkan iman banyak hal ya, karena status ekonomi, ya ada satu status kepahitan, ada juga status kebingungan, ya. Tetapi hari-hari ini kalau kita lihat begitu banyak orang datang kepada Tuhan berbondong-bondong, bahkan yang kita nggak sadari, negara belahan bagian yang dimana biasanya dia tidak pernah kita pikir mereka menerima Kristus dan mengalami satu kebangunan rohani, bahkan di tempat itu berbondong-bondong orang datang. Bahkan ada sebagian kita melihat yang seharusnya makin bertambah kuat, berakar dalam Kristus, malah banyak juga berbondong-bondong meninggalkan imannya, gitu ya. Meninggalkan imannya, mulai menyangkal dan memberikan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik di situ. Nah, ini yang terjadi di hari-hari terakhir ini, ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-3, 2 Tesalonika pasal 2, ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya ke-3. Di sini ada firman yang sudah dikatakan, ya, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus untuk kita sama-sama bisa melihat dan juga kita membaca. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-3, ya, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-3, ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, perhatikan, sebelum hari itu, haruslah datang dahulu falling away. Ya, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Perhatikan Bapak yang terkasih, sementara kita asik menyembah, kita asik mempunyai fellowship, kita asik juga mempunyai kedekatan dengan Tuhan, perhatikan hati kita dan saudara-saudara kita, bahkan orang-orang sekeliling kita, bahkan yang terlebih dahulu sudah masuk di dalam kegerakannya Tuhan, mungkin masuk di dalam hal-hal yang dimana falling away. Ya, kata falling away itu bahasa Grekanya apostasi. Apostasi dari kata apos, ya, cacat, ya, cacat rohani atau cacat di mana dia tidak lagi mempunyai hati yang whole. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, saya dengar khotbah ini sudah sering dibicarakan. Ya, sejak saya remaja saya sudah sering dengar khotbah ini. Bahkan Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ini. Tapi saya nggak pernah kunjung juga lihat bahwa kok nggak pernah terjadi. Ya, saya nggak tahu di sana Bapak Ibu yang terkasih. Di sini banyak orang meninggalkan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, saya tahu di Indonesia tidak akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus di sini. Jadi perhatikan kalau kita lihat di sini, ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, ya, dengan cara yang bagaimanapun juga, karena harus datang dahulu yang murtad di situ. Ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang 1 dan kedua. Ya. Thank you, Pak Indra. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, perhatikan lagi ini. Di Matius dikatakan, ya, Tesalonika dikatakan, Timotius dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, atau waktu-waktu yang terakhir, ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, perhatikan, ini roh jahat mengenal tahu sekali beberapa daripada roh jahat ini, ya,
targeting orang-orang Kristen yang tidak punya akar, ya, yang nggak punya akar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka imannya, maaf, ikut-ikutan. Mereka imannya karena nggak ada banyak waktu atau ada waktu banyak, ya. Iman mereka karena kepaksa, sehingga tidak mengalami satu pendalaman di dalam firman Tuhan yang baik. Kalau kita lihat siasat iblis dari dulu dan sekarang nggak ada banyak beda. Ya, kata disesatkan itu wicked, ya. Sesat itu kalau kita bilang, kalau saya katakan demikian ya Bapak Ibu ya, kalau kita minum air, mineral water, yang 100% itu murni, ya. Tetapi kalau saya katakan 0.5%, saya kasih sedikit baygon. Atau 0.02% saya kasih baygon. Tapi 99.9% semuanya itu water. Kurang lebih Bapak Ibu mau minum nggak? Nggak akan mau minum. Karena kenapa? Karena sudah terkontaminasi. Ya. Atau firman Tuhan, ya, minum air, tapi kita kalau tahu ada satu tetes dari air got, kita pasti nggak mau minum air itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, harus kita hati-hati kepada siapa yang kita dengar, khususnya hari-hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar atau sudah tahu, ya, gembala Bapak Ibu sudah tahu, sudah kasih warning, tetapi saya katakan pagi hari ini, hati-hati. Walaupun kelihatannya seperti pendeta, saya pendeta ya, walaupun kelihatannya sepertinya dia bawa nama Yesus, perhatikan. Ya, hati-hati. Ya, jangan cepat terperangkap hati kita, jangan cepat langsung kita aminkan. Nggak semuanya orang di belakang mimbar berbicara dan mengutip firman Tuhan, itu semuanya berasal dari Tuhan dan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Karena apa yang terjadi? 99% mungkin benar, tapi ada 1% yang salah. Apa yang terjadi? Kita membawa satu kesesatan yang besar. Hari-hari ini rame, ya, ada doktrin-doktrin, bahkan teologi-teologi yang aneh-aneh, ya, yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan bukan Tuhan, ya, itu udah nggak aneh lagi, dari dulu juga sudah ngomong demikian. Bahkan kalau kita lihat Yesus nggak mati, ya, kebangkitan Yesus pun nggak ada. Nanti saudara akan dengar Yesus itu pernah nikah, ya. Perhatikan, nanti saudara juga akan dengar apa yang saudara dengar. Nggak apa-apa kawin, ya, suami atau seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri. Perhatikan, saya dengarkan. Saudara akan dengar hal ini. Karena kenapa? Ada ayatnya. Walaupun firman-Nya mengatakan hendaklah, ya, seorang lelaki menikahi satu istri, tapi ayat itu untuk para leader atau para deacon, ya. Lalu dia press on di situ. Dia katakan di situ, dengan begitu jumlah janda yang begitu banyak, tidak apa-apa untuk menikahi lebih dari satu. Lalu apa ya? Ada satu grup yang akan adopt itu. Akan ada satu grup yang melakukan demikian. Lalu hati kita mulai apa? Mulai menghakimi, ya. Lama-lama kita mulai kendor karena makin banyak orang akan melakukan hal itu. Jadi saya katakan ini nggak terjadi di Indonesia, puji Tuhan. Ini sudah terjadi di Amerika. Ya, hal ini di Eropa sudah terjadi. Bahwa pengajaran suami boleh mempunyai istri lebih dari satu sudah diterapkan. Apalagi, ya, hal-hal yang sifatnya yang dahulu menjadi hal-hal the ancient door, yaitu yang tidak bisa dirubah, sekarang bisa dirubah. Jadi penyesatan bukan terjadi dari luar, tapi penyesatan datang dari dalam. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Penyesatan bukan dari luar, karena kalau dari luar kita nggak kenal. Tetapi penyesatan datang dari dalam. Ya, yang kelihatannya, ya, sepertinya dia itu tahu, tetapi dia twisted the word of God. Dia mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Karena dia mempunyai satu goal, yaitu ingin memberikan kebingungan, yaitu memberikan ajaran-ajaran yang tidak baik. Kalau saudara perhatikan di dalam
Kejadian, nggak usah dibuka ya. Kejadian. Iblis yang berupa ular itu ya berbicara kepada Hawa. Ya, kalau kita baca itu sebenarnya dia tidak membuat satu statement-statement yang kontroversial sekali, tidak. Dikatakan, engkau kalau makan buah ini, engkau tidak akan mati. Padahal padahal Allah sudah bicara. Kalau engkau makan buah ini, pastilah engkau mati. Tetapi ada adding scripture, ada tambahan dan ada subtracting, ada dikurangin. Nah, apa yang terjadi? Untuk kita yang kelihatannya enak dengar, we do not know the theology, kita nggak tahu secara langsung, lalu kita sebagai orang awam mengatakan, oh ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Maka saya melihat khususnya ya gereja hari-hari ini ada 3 hal. 3 hal apa yang harus kita lihat? Nomor 1, ini saya ngomong bukan gereja Indonesia ya, tolong saya katakan ya, karena saya ada di Amerika, tapi tolong lihat apakah ini ada kesinambungannya ya. 1, kenapa gereja atau orang Kristen mengalami hal-hal yang demikian? Nomor 1, karena ada yang namanya biblical illiteracy, kebuta hurufan akan firman Tuhan. Ya, dia tidak membaca firman. Dia hanya ikut-ikutan dan mendengar. Ya, nomor 1, biblical illiteracy, kebuta hurufan. Dia tidak baca firman. Ya, dia hanya mendengar atau didongengkan oleh pendetanya. Yang kedua, mengalami spiritual infancy, kerohanian yang tidak bertumbuh, yaitu kerohanian bayi yang hanya minumnya hanya susu. Ya, hanya hal-hal yang sifatnya, maaf saya katakan ya, maaf ya, yang sifatnya adalah pastoral message. Pastoral message apa Bapak Ibu yang terkasih? Jangan khawatir, jangan takut. Ya, Yesus gembala kita, ya. Dia adalah yang paling baik, itu aja. Tetapi tidak lebih dalam dari hal itu. Sedangkan ketuhanan Yesus Kristus Tuhan itu lebih dalam dari apa yang kita sudah tahu. Dan Tuhan ingin sekali pribadinya diketahui lebih lagi. Dia ingin sekali kepribadiannya ingin diketahui lagi supaya kita semakin tahu siapa Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, spiritual infancy, yaitu expanding your spiritual immaturity. Artinya tetap berada di dalam keadaan yang sama sejak lahir baru. Sejak dia terima Yesus sampai hari ini, kedalaman firman Tuhannya, yaitu hanya mendengar dari, maaf saya katakan, cerita-cerita, kesaksian-kesaksian dari orang yang which actually wonderful. Tetapi tidak ada kedalaman dan tidak ada satu depthness di dalam dirinya mereka. Apa yang terjadi? Ketahuannya ketika ada gempa, ketika ada air, ketika ada banjir, ketika ada angin datang, kita bisa lihat apakah kita berada di dalam pasir atau kita di atas batu karang. Yang di batu karang dia harus persiapkan diri mereka, Bapak Ibu. Dia nggak bisa asal tancap begitu saja dan cepat. Dia harus bongkar, dia harus pikir bagaimana alat-alatnya pun harus yang tepat untuk bisa mempunyai fondasi di batu karang. Dia bahkan harus belajar dari orang untuk bisa mempunyai foundation yang tepat. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, yang adalah yang ketiga adalah neglecting training, ya, neglecting training, yaitu tidak memperdulikan pemuridan. Ya, nah ini adalah target utama si penyesat. 3 target inilah yang tidak mempunyai satu akar. Ya, kelihatannya kita punya yang penting Yesus, tapi apa yang terjadi? Sebenarnya kita driven by fear, bukan faith di sini. Jadi saya ulangi, yang pertama itu mengalami apa tadi Pak Hendra? Yang pertama kebuta hurufan, biblical literacy. Ya, biblical illiteracy. Ya, yang kedua spiritual infancy. Ya, yaitu kedua itu kerohanian yang masih kekanak-kanakan.
Ya, saya nggak bilang ini gereja Indonesia. Tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bicara ini gereja yang ada di Amerika. Ini kita lagi krisis hal ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, neglecting training, yaitu tidak mengikut sertakan dirinya untuk dilatih di dalam pemuridan. 3 hal ini adalah ciri-ciri untuk kita bisa melihat berapa banyak, berapa dalamnya kita di dalam Tuhan. Nah, saya katakan, perhatikan, ada orang yang akan creating their own theology, ya. Bukannya kita harus semakin hari semakin seperti Kristus, tapi ini dibalik, Bapak Ibu yang terkasih. Kristus makin hari harus semakin sama seperti kita. Hati-hati, kelihatannya baik, kasihnya luar biasa untuk kita. Ya, instead of kita harus seperti the image of Christ, lalu apa yang terjadi? Kita dirubah dengan kata-kata bahwa Kristus mati dan menyesuaikan dengan kita. Nah, ini harus hati-hati di dalam melihat. Sehingga tidak ada apa ya, saudaraku. Yang terjadi hanya behavior modification. Apa? Tingkah laku yang dimodifikasi. Ya, jangan ngerokok, jangan judi, tetapi tidak mengalami transformasi. Yang percaya katakan amin. Banyak orang Kristen mengalami behavior modification, tetapi tidak mengalami spiritual transformation. Tidak mengalami transformasi dengan renewing their mind. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya stop. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami satu benturan, ketika mereka mengalami kekecewaan, dia akan balik seperti apa yang mereka biasa lakukan. Yang judi kembali judi, yang rokok kembali rokok, yang minuman kembali minuman, yang pukul akan pukul, yang marah suka marah lagi. Karena kenapa? Mereka hanya masuk di dalam the shallowness atau kedangkalan di dalam literacy di dalam Alkitab. Maka kita sebagai orang Pantekosta, karismatik atau siapapun, kita harus hari-hari ini bergairah di dalam membaca firman dan ikut di dalam pemuridan. Itu yang saya katakan. Ya, saya boleh katakan lebih dalam lagi ya. Penyembahan itu bagus sekali. Penyembahan itu memasuki kita bertemu dengan Tuhan. Tapi penyembahan itu tidak merubah kita. Yang merubah kita adalah firman Tuhan. Jadi jangan kita hanya karena kita menyembah, kita merasa sudah cukup. Penyembahan itu hanyalah satu hal di mana untuk plowing, membajak hati kita. Itu penyembahan. Untuk pujian dan penyembahan plowing hati kita supaya kita siap firman Tuhan ditaburkan. Bukan tiba-tiba long, bukan. Jadi bukan oleh karena firman Tuhannya akan membajak hati kita dan penyembahan yang akan membuat kita tumbuh. Tidak, kita tidak bertumbuh lewat penyembahan. Kita transform by the word of God. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Bukan oleh karena penyembahan. Jadi saya katakan bukan artinya penyembahan itu tidak penting. Penting. Tetapi kita tidak boleh ya menguburkan pendalaman di dalam membaca firman, ya, membaca firman kita push it ya, dan kita mulai tinggikan lebih besar volumenya dalam penyembahan, ya. Nah, itu yang terjadi di dalam hari-hari ini, ya. Saya tahu di Amerika serem sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Sudah bukan hanya pendeta yang berbicara Yesus itu bukan Tuhan, tetapi sudah tidak ada lagi Tritunggal, ya. Bahkan apa yang terjadi? It's okay untuk homosexual pastor. It's okay untuk yang namanya gender fluidity, gender identity disorder, gender dysphoria. Ini terjadi begitu banyak sekali. Mungkin kata-kata ini awam untuk teman-teman di Indonesia. Tapi ini air bah ini akan datang ke seluruh dunia. Dan saya perhatikan bagi mereka yang ada di dalam gereja Tuhan, hendaklah kita semakin giat di dalam membaca firman. Apa yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini adalah contoh yang baik sekali. Pagi-pagi bangun berdoa. Lalu cari Tuhan, menyembah, dengar firman. Kita mulai baca lagi firman, ya.
Galatia 1 ayat 6 dan 7. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Ya, thank you, Andra. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada yang namanya a different gospel. Ada Injil, tapi ada Injil lain. Ada Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Saya sebenarnya ada begitu banyak ayat firman Tuhan, teman, karena waktu kita jangan perpanjang. Jadi nanti jadi Bible study. Ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih. Saya tahu teman-teman di Indonesia ini imannya kuat. Imannya tidak seperti kami yang ada di sini. Ya, saya tahu kehausan akan firman Tuhan itu begitu nyata. Tetapi saya lihat yang kami yang ada di sini, ada pendeta yang dahulunya kita lihat dan kita menjadi panutan. Di baliknya sekarang sudah di mana-mana ya, ternyata minum-minuman keras dan sebagainya. Kita nggak ngelihat pendetanya, but what happened? Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi gereja besar tidaklah akan mempunyai satu display bahwa hadirat Tuhan dan Tuhan ada di sana. Ya. Gereja yang besar tidak memberikan satu jaminan bahwa gereja itu sehat. Ya. Terakhir, ya, karena waktunya udah nggak banyak, saya bacain aja di sini Ibrani 10 ayatnya ke-22, nggak usah ditulisin, nanti saya bacain aja. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ayat yang ke-22 ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah, ayat 24, kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Makanya 25 ini yang paling bagus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah contoh yang luar biasa. Saya berharap teman-teman di seluruh dunia bisa mengikuti jejak yang dilakukan ini dari tahun ke tahun. Ya, menyembah Tuhan pagi, capek, ya susah, ya mungkin kapan nih ya, aduh bisa berhenti. Saya sungguh bersyukur ada hal yang demikian, ya, dan orang-orangnya yang setia tetap ada. Apa yang kita mau tutup dan kita berdoa? Saya berdoa ya untuk kita saling mendoakan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu tidak tergelincir, tidak falling away, apostasi atau apostami ya. Yang dulunya dia menjadi worship leader, yang dulunya dia menjadi pendeta atau pendeta muda, sekarang sudah tidak lagi. Karena kenapa? Mungkin ada faktor hal ini dan sebagainya. Ya, tetapi yang sangat paling bahaya ketika si penyesat itu masuk di dalam gereja dan penyesat itu mulai twisting one particular word, satu kata yang kelihatannya seperti seorang pilot yang masuk ke di dalam kompasnya. Dia lihat satu degree yang keliru. Dia akan mendarat di tempat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, haraplah kita membaca firman dengan yang baik. Ibrani 10 itu kata marilah kita, ada ajakan Tuhan. Ya, marilah kita. Dari Matius 24 kita sudah katakan bahwa pada hari-hari terakhir ada banyak yang falling away. Itu firman-Nya karena itu nubuatan daripada Kristus Yesus Tuhan sendiri. Ini berbicara untuk orang yang di dalam, bukan untuk orang yang di luar. Ya. Dan saya berdoa. Kenapa saya katakan demikian?
Saya juga potensi bisa falling away. Saya katakan. Worship leader saya punya potensi juga bisa falling away. Orang-orang yang siapapun nggak ada yang bisa bilang saya tidak mungkin. Maka Ibrani mengatakan, marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Mendorong di dalam kasih Tuhan. Fulfilling your ministry. Jadi kita di dalam Tuhan, kita perlu tubuh Kristus yang saling mengingatkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biar kami diingatkan, kami boleh didengungkan. Kami tahu begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini. Aku berdoa untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang giat, setia, mencari wajah Tuhan. Dalam 30 menit ini terakhir, firman-Mu sudah dibicarakan, teman-teman sudah mendengar ini berkali-kali. Ini hanya satu reminding untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin jauh lebih kuat imannya daripada kami di sini. Biarlah kami saling menasihati, saling mengingatkan. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman mempunyai iman yang teguh, semakin giat di dalam menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.